Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang pertama tadi di bulan suci Ramadan dan ini malam tarawih yang kedua. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama. Al-Fatihah ini mempunyai bermacam-macam nama. Yang pertama surat Al-Fatihah. Jadi kata Al-Fatihah, kata Fatihah itu terambil dari kata kerja fataha yang berarti membuka, memulai. Sedangkan al adalah kata sandang. Artikel definitif, yaitu penunjuk satu kata benda. Maka Al-Fatihah di sini berarti pembuka atau pemula. Surat ini dinamakan Al-Fatihah karena dengan surat inilah dibuka Al-Quran. Artinya dengan surat ini dimulai susunan surat-surat di dalam Al-Quran. Dan peletakannya di permulaan Al-Quran ini berdasarkan tauqifi. Artinya tauqifi itu perintah dari Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nama yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, surat Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Quran atau disebut dengan Ummul Kitab. Jadi di samping nama Al-Fatihah, surah ini juga disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, yaitu induk Al-Quran atau induknya Al-Kitab. Karena merupakan induk, pokok atau basis bagi Al-Quran seluruhnya, maka dengan arti bahwa surat Al-Fatihah itu mengandung pokok-pokok isi Al-Quran. Yang ketiga, surat Al-Fatihah ini juga dinamai dengan As-Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang. Dinamai demikian karena ayatnya memang berjumlah 7 ayat dan dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Jadi kalau sehari semalam itu ada 5 waktu sholat dan total 17 rakaat, maka surat Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang sehari 17 kali. Bahkan sholat itu tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Rawahu ashabus sitah an Ubadah ibn Somad, an Ubadah bin As-Samit. Jadi tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini riwayat ashabus sitah dari Ubadah bin As-Samit. Pemirsa, selain beberapa nama yang disebutkan di atas, masih ada nama-nama lain tentang surat Al-Fatihah ini. Al-Kanz, itu perbendaharaan, atau Al-Hamd, pujian. As-Salah, ya, sholat. Al-Waqiyah, yang melindungi. Asasul Quran, pokok-pokok Al-Quran. As-Safiyah, penyembuhan. Karena Al-Fatihah juga bisa dipakai untuk penyembuhan. Al-Kafiyah, yang mencukupi. Ar-Ruqyah, bacaan untuk pengobatan. As-Syukur, jadi bacaan untuk syukur. Ad-Du'a, doa. Atau Al-Asas, asas segala sesuatu. Nah, surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Maka ini juga termasuk surat Makkiyah. Surat ini diturunkan pada waktu pertama kali disyariatkannya sholat.
dan diwajibkan membacanya di dalam sholat. Karena itu ia adalah surat yang pertama yang diturunkan dengan lengkap. Jadi surat yang pertama yang diturunkan dengan lengkap. Maka dalam surat ini terdapat kesimpulan dari isi keseluruhan Al-Quran. Maka kalau kita lihat pokok-pokok isinya, bahwa surat Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Quran. Jadi induk dari Al-Quran seluruhnya. Sehingga ia merupakan intisari dari isi Al-Quran. Ada 5 pokok-pokok isi di dalam surat Al-Fatihah. Dan itulah pokok-pokok Al-Quran secara keseluruhan. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah hukum-hukum. Berkaitan dengan hukum-hukum. Dan yang keempat, janji dan ancaman. Dan yang kelima adalah kisah-kisah. Maka kalau kita bicara tentang Al-Quran, dari surat Al-Fatihah ini kita akan mengetahui 5 kandungan isi pokok dalam Al-Quran. Yaitu pertama adalah persoalan-persoalan akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah hukum-hukum, dan yang keempat janji dan ancaman, dan yang kelima adalah kisah-kisah. Pemirsa yang berbahagia, akidah. Akidah ini adalah yang pertama kali dibawa oleh Al-Quran dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan para nabi dan rasul yang telah diutus sebelum Rasulullah Muhammad juga menanamkan keimanan ini sejak pertama kali mereka diutus kepada umatnya. Jadi keimanan yang dikandung oleh Al-Quran itu meliputi keimanan kepada Allah, keimanan para rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang telah diturunkannya, kemudian bicara tentang hari akhirat serta qada dan qadar. Maka pada waktu Al-Quran diturunkan keimanan yang dibawa oleh para rasul sebelumnya sudah kabur, tauhid yang murni tidak ada lagi. Kepada umat-umat terdahulu telah diutus para rasul dan mereka telah mempunyai kitab-kitab samawi. Mereka kemudian memandang para rasul, orang-orang soleh, dan malaikat-malaikat sebagai Tuhan. Kitab-kitab samawi yang dibawa oleh para nabi dan rasul kepada mereka sudah diubah oleh tangan mereka sendiri. Bangsa Arab baik yang telah pernah menganut ajaran-ajaran Nabi Ibrahim maupun tidak, sebagian besar telah menjadi penganut kepercayaan wasani, penyembah patung dan dewa-dewa. Sehingga menurut riwayat di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 buah patung. Maka datanglah Al-Quran untuk menyucikan akidah manusia dari berbagai kotoran syirik dengan membawa kembali akidah tauhid yang murni yang tidak dicampuri sedikit pun oleh berbagai kepercayaan dan perbuatan menuhankan sesuatu dalam alam ini. Jadi akidah tauhid yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah akidah yang amat jelas dan tegas. Dapat dipahami akal dan yang paling sempurna. Tuhan yang Maha Esa, dialah yang Khalik, sedang selain dia adalah makhluk. Tidak ada permulaannya, tidak ada kesudahannya. Maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Dan alam semesta ini makhluk Allah yang akan lenyap, yang akan binasa dengan kehendak Allah. Karena keberadaannya juga dengan kehendak Allah. Maka di dalam surat Al-Fatihah, akidah tauhid ini terdapat di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam adalah bahwa yang berhak dipuji hanyalah Allah. Maka pujian itu harus dihadapkan kepada Allah. Yang dimaksud dengan semua puji itu meliputi satu, puji Tuhan kepada dirinya.
Yang kedua adalah puji Allah kepada makhluknya. Dan yang ketiga adalah puji makhluk kepada makhluk. Dan yang keempat adalah puji makhluk kepada Tuhannya. Maka pada hakikatnya lah segala puji itu hanya milik Allah. Maka seseorang dipuji karena sifat-sifat yang mulia yang ada pada dirinya. Karena perbuatannya, jasa dan budi baiknya. Pujian itu hanya semata-mata milik Allah. Karena dialah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang menyebabkan dia berhak dipuji. Umpamanya sifat-sifat Allah yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Mengetahui, Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan lain sebagainya. Maka pernyataan seorang hamba bahwa hanya Allah sajalah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, bahwa dia sajalah yang telah memberi nikmat dan karunia, merupakan inti dari keimanan kepada Allah, merupakan akidah tauhid yang sebenarnya. Inilah pokok akidah dalam surat Al-Fatihah. Maka keimanan kepada Allah dengan segala sifat kesempurnaannya dan akidah tauhid yang murni, inilah ajaran Islam yang terpenting. Sebab itu di dalam ayat ini ditegaskan Allah Rabb bagi seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb itu bermakna pemilik. Juga bermakna pendidik, pengasuh. Maka dengan ini jelas bahwa apapun yang berada dalam alam ini adalah kepunyaan Allah. Dialah yang menciptakan, mendidik, mengasuh, menumbuhkan, memeliharanya. Tidak ada yang bersekutu dengan dia. Sejalan dengan ini, maka makhluk itu bagaimanapun kecil dan halusnya, dan jauh tempatnya, tetap berada di bawah pengetahuan, lindungan, dan pemeliharaan Allah. Allah telah memberikan kepada makhluknya suatu bentuk, lalu dikaruniakannya akal, naluri, dan kodrat alamiah yang dapat dipergunakan untuk kelanjutan hidupnya. Sesudah itu berbagai nikmat tersebut dipergunakan, ya, tidak dilepaskan begitu saja oleh Allah, melainkan selalu dipelihara, selalu dilindungi, dijaganya. Maka pendidikan, pemeliharaan, penumbuhan oleh Allah terhadap makhluknya haruslah diperhatikan, haruslah dipelajari oleh manusia dengan sedalam-dalamnya. Dan memang sejak dulu sampai sekarang telah diperhatikan, telah dipelajari oleh para pemikir, oleh para sarjana, sehingga menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang kemudian ini menambah keyakinan manusia kepada keagungan, kebesaran Allah, serta berguna bagi masyarakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, ayat yang menunjukkan bahwa adanya akidah, adanya keimanan yang dibahas di dalam Al-Quran, dan ini ditunjukkan juga di dalam surat Al-Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi ayat ini berisi keimanan. Karena dalam ayat ini dinyatakan dengan lebih jelas akidah tauhid itu. Ayat ini menerangkan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak disembah. Hanya kepada Allah sajalah manusia seharusnya memohon pertolongan. Jadi manusia itu sebagai makhluk Allah, maka haruslah berhubungan langsung dengan Allah sebagai Khaliknya. Maka ketika manusia berdoa, memohon sesuatu, haruslah selalu ditujukan hanya kepada Allah, Khaliknya, tanpa perantaraan siapa dan apapun. Dengan demikian, terbasmilah sampai ke akar-akarnya kepercayaan syirik tadi itu. Mempersekutukan Allah, memperbesar apapun, membesarkan apapun selain Allah. Kepercayaan wasani, pagan, menyembah dewa-dewa, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya.
kepercayaan Majusi maksud saya, kepercayaan Majusi, menyembah api dan sebagainya, yaitu kepercayaan yang banyak berkembang yang dianut oleh segala bangsa sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka datangnya Al-Quran, datangnya Islam mengembalikan lagi tentang kemurnian tauhid. Dan kedua ayat ini disebutkan juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah inti keimanan, inti tauhid. Ayat-ayat lain yang menyeru kepada tauhid dan memberantas kepercayaan syirik, wasani, majus dan sebagainya adalah penjelasan dari kedua ayat ini. Maka pada dasarnya semua ayat isi surat Al-Fatihah itu sejak dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim menerangkan tentang akidah tauhid ini. Itulah pokok yang pertama. Yang kedua, ibadah. Jadi 5 pokok isi ajaran Islam, 5 pokok kandungan di dalam Al-Quran itu termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama tadi adalah akidah, yang kedua adalah ibadah. Ibadah itu adalah buah dari keimanan kepada adanya Allah. Dengan segala sifat kesempurnaannya. Maka orang yang meyakini adanya segala sifat kesempurnaan Allah, maka dia akan menyembah Allah. Dan ajaran ibadah ini dipaparkan di dalam surat Al-Fatihah dengan firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka di dalam ayat ini, Allah mengajari hambanya agar menyembah hanya kepada Allah semata. Maka ayat ini selain mengandung ajaran tentang tauhid tadi, selain mengandung ajaran tentang akidah, maka ini juga mengandung ajaran ibadah kepada Yang Maha Esa. Kemudian ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, Allah mengadakan peraturan-peraturan, hukum-hukum, menjelaskan kepercayaan, memberi pelajaran, memberi contoh-contoh. Ini semua adalah laksana jalan lurus yang dibentangkan Allah, yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaannya, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Maka berbahagialah mereka yang menjalaninya, dan sengsaralah orang yang menghindari diri dari jalan yang lurus. Maka ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi mengikuti jalan yang lurus ini artinya ialah beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Mematuhi peraturan-peraturannya. Menjalankan hukum dan syariahnya. Dan berpegang kepada akidah yang benar. Mengambil pelajaran dan teladan dari contoh-contoh yang telah diberikan Allah. Hal itu diterangkan dalam ayat-ayat lain. Yang itu nanti menjadi uraian dari surat Al-Fatihah ini. Maka ibadah tidak dapat dipisahkan dari tauhid. Sebagaimana tauhid pun tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Karena ibadah itu adalah buah dari tauhid. Dan ia tidak mempunyai nilai dan harga kalau timbulnya tidak dari perasaan tauhid. Demikian pula halnya dengan tauhid. Yakni tauhid itu tidak akan subur hidupnya di dalam jiwa raga manusia kalau tidak selalu dipupuk dengan ibadah. Sebab itulah di dalam surat Al-Fatihah, di samping disebut tauhid, disebut juga ibadah. Maka kedua-duanya secara ringkas akan diikuti dengan penjelasan pada ayat-ayat yang lain di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka poin yang kedua, pokok pikiran yang kedua, pokok bahasan utama yang kedua adalah ibadah. Jadi Al-Fatihah kandungannya adalah yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah. Sedangkan uraian dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran nanti akan menguraikan tentang apa yang disebut di dalam surat Al-Fatihah ini. Yang ketiga, pokok bahasan yang ketiga adalah hukum-hukum.
Maka dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, maka Allah menetapkan hukum-hukum. Allah menetapkan peraturan-peraturan. Ada yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, ada yang berkenaan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ada yang berhubungan dengan manusia dengan yang lainnya. Maka di dalam Al-Quran banyak didapati ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum dan peraturan itu. Dan semua ayat ini adalah penjelasan dari apa yang telah dicantumkan di dalam surat Al-Fatihah. Yaitu Allah memberikan tuntunan hukum, Allah memberikan tuntunan syariat, peraturan di dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka tidak ada lain adalah dinul Islam. Tidak ada lain adalah mengikuti syariat dan hukum-hukum yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka jalan yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yaitu akidah yang benar, hukum dan peraturan dan pelajaran yang dibawa oleh Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Maka itu pokok bahasan yang ketiga. Pokok bahasan yang keempat yang terkandung di dalam Al-Fatihah, dan itu juga kandungan di dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat yang lain adalah uraian dan menjelaskan secara lebih detail tentang apa yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Yang keempat adalah janji dan ancaman. Jadi Al-Quran juga berisi janji dan ancaman. Dia menjanjikan kebahagiaan kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang berbuat baik. Sebaliknya, Allah memperingatkan mereka. Siapa saja yang mempersekutukannya, yang membuat onar, yang membuat kejahatan, dengan apa? Dengan azab. Maka janji dan ancaman itu ditunjukkan kepada umum, ditunjukkan kepada kaum atau bangsa. Dan di dalam surat Al-Fatihah terdapat ayat-ayat yang mengandung janji dan ancaman itu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka dengan menyebut maha pengasih, dengan menyebut maha penyayang, Allah menjanjikan kepada mereka yang beriman, yang berbuat baik, limpahan, karunia, dan nikmat. Kemudian yang kedua, dengan ayat misalnya Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maka pada hari itu perbuatan manusia sewaktu di dunia itu akan dibalas. Surga untuk mereka yang beriman dan berbuat baik, neraka bagi mereka yang ingkar dan berbuat salah. Inilah janji dan peringatan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, maka dia akan berbahagia. Dan yang menghindarkan diri dari jalan yang lurus, maka dia akan celaka. Maka dengan ini dapat dipahami adanya janji dan ancaman. Kemudian di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi ada orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu siapa? Para rasul, para nabi, orang-orang soleh, dan siddiqin. Dan itu nanti dijelaskan di dalam surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang semacam ini akan diberi pahala, akan diberi ganjaran oleh Allah, yaitu berupa surga Jannatun Naim, dan inilah janji Allah. Maka di samping itu pula ada orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa orang yang dimurkai Allah itu? Adalah mereka yang tidak mau menjalani jalan yang lurus tadi itu. Padahal dia tahu bahwa itulah jalan yang benar. Bahwa itu pula jalan yang lurus yang bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat. Tapi ada pula orang yang sesat. Siapa orang sesat itu? Orang yang tidak mengetahui jalan yang lurus itu, atau dia mengetahuinya, tetapi dia tersesat di dalam menempuh jalan itu. Mereka yang dimurkai Allah, dan orang yang sesat itu akan menderita hukuman dari Allah. Dan inilah satu peringatan. Maka inilah pokok bahasan yang keempat.
yaitu janji dan ancaman. Yang kelima, pokok bahasan yang keempat, yang kelima, yang terkandung dalam Al-Fatihah, dan itu juga kandungan dari seluruh isi-isi di dalam Al-Quran, yaitu berupa kisah-kisah. Maka untuk menjadi contoh dan teladan, untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi iktibar, Al-Quran telah menceritakan keadaan bangsa-bangsa, kaum-kaum yang telah lalu, dan bahwa Allah telah mengutus para rasul, para nabi kepada mereka, dan telah membuat peraturan, hukum, dan syariat untuk kebahagiaan hidup mereka. Di antara mereka ada yang menerima, ada yang menolak, dan Allah menerangkan itu apa akibat dari penerimaan, apa akibat dari penolakan itu, untuk dijadikan apa? Iktibar, untuk dijadikan pelajaran. Pemirsa, lebih kurang 3/4 dari isi Al-Quran adalah cerita tentang bangsa-bangsa, tentang umat yang lalu, serta anjuran dari Allah untuk mengambil iktibar, untuk mengambil pelajaran dari keadaan mereka. Maka di dalam surat Al-Fatihah ini, keadaan bangsa-bangsa dan umat-umat yang telah lalu itu dipaparkan oleh Allah di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka dengan keterangan yang saya sampaikan ini, jelaslah bahwa surat Al-Fatihah mengandung kesimpulan isi Al-Quran di dalam surat-surat berikutnya. Apa kandungan di dalam pokok-pokok isi dalam Al-Quran yang telah disebutkan oleh Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah induk dari Al-Quran seluruhnya, sehingga ia merupakan inti sari dari Al-Quran. Ada 5 pokok-pokok isi di dalam kandungan Al-Quran, dan itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah berisi tentang akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah hukum-hukum, dan yang keempat janji dan ancaman, yang kelima adalah kisah-kisah. Demikian penjelasan pengantar dari surat Al-Fatihah, tafsir dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan ini kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang merupakan wahyu. Al-Quran adalah kalamullah, dan di dalam bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, di dalamnya ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan hari-hari di bulan Ramadan ini kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah secara runtut dan istiqomah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.